Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah genetika Ibu Ilah Nurlela MSI serta kawan-kawan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pembelahan sel sebagai pelaksana pewarisan sifat. Di sini ada saya sendiri, Asapa Rofiqul Kolbi, sebagai pemateri pertama, yang sebagai pemateri kedua yaitu Sena Septiani dan Lian Meliana sebagai pemateri ketiga. Nah, pewarisan sifat. Setiap jenis makhluk hidup memiliki sifat dan cirinya tersendiri, sehingga dapat membedakannya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, tokoh utama yang paling berjasa dalam hal pewarisan sifat ini yaitu Bapak genetika kita, Georg Johann Mendel, dari Australia. Karena jasanya beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika dengan hukum genetikanya sendiri. Selanjutnya, pewarisan sifat adalah ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi atau diturunkan dari induk ke anaknya. Nah, seperti pada gambar yang hitam biru, laki-laki dan wanita, sifat biru dan sifat hitam itu ketika mereka bersatu akan diwariskan kepada anak-anaknya atau keturunannya. Nah, pembawa bahan keturunan pewarisan sifatnya itu adalah kromosom. Kromosom yang berasal dari induk betina serupa dengan kromosom yang berasal dari induk jantan, sehingga disebut kromosom homolog karena serupa. Kromosom terbagi menjadi dua, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom. Manusia memiliki 46 kromosom. Kromosom autosomnya ada 44A dan XX untuk wanita, dan 44A dan XY untuk pria. Kemudian untuk kromosom gonosomnya ada 23 kromosom gonosom, 22A dan X kromosom untuk wanita, dan 22A untuk X atau Y untuk prianya. Selanjutnya, pembelahan sel. Pada pembelahan sel ini, sifat induk memindahkan salinan informasi genetik yang terdapat di dalam kromosom kepada sel anakan yang menjadi sel generasi berikutnya. Dari pembelahan ini kita memperoleh penurunan sifat-sifat dari kedua orang tua kita. Selanjutnya. Nah, pembelahan sel ada 3. Yang pertama, amitosis, merupakan pembelahan sel yang terjadi pada hewan makhluk hidup prokariot, ditandai dengan pembelahan inti sel secara sederhana. Tidak ada prosesnya, tidak ada pembentukan kromosom dan lain sebagainya. Sedangkan mitosis dan meiosis kebalikannya. Mitosis merupakan pembelahan sel pada eukariot, terjadi pada semua sel tubuh atau autosom dengan induk secara autosom tadi ya. Kemudian sifat anakannya itu akan diploid dan hasilnya ada 2 sel anakan. Dan prosesnya terjadi 1 kali pembelahan, 1 kali proses pembelahan. Kemudian ada meiosis, pembelahan sel pada eukariotik, terjadi pada sel gamet atau gonosom dengan hasil anakannya non-identik, sedangkan yang tadi mitosis itu identik dengan induknya ya. Nah, lanjut kepada meiosis tadi, anakannya itu nanti sifatnya haploid, serta akan terjadi 2 tahap pembelahan, dan hasilnya akan ada 4 sel anakan. Nah, yang pertama, amitosis. Nah, bisa dilihat dari gambar. Inti selnya itu akan memanjang dan tampak akan adanya benang-benang. Ya, benang-benangnya ini tuh terdiri dari DNA dan matrik-matrik lain yang terkumpul dalam protein histon di dalam sel. Kemudian karena adanya tekanan, karena mengembang tadi, maka inti selnya itu akan menjadi 2. Jadi secara sederhana membelah ya. Pembagian menjadi 2 tersebut diikuti oleh pembagian sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Selanjutnya ada mitosis. Nah,
prosesnya itu ada proses propase, metapase, anapase, dan telopase. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Sena Setiani. Selanjutnya ada propase. Pada awal propase, kromosom secara bertahap tampak bagai benang yang panjang tersebar tak teratur pada inti sel tersebut. Selama fase ini berlangsung, benang tadi memendek dan menebal dan kromosom tampak terdiri dari dua benang yang disebut kromatid. Kedua kromatid ini diikat satu sama lain oleh sebuah sentromer. Pada akhir propase, anak inti atau nukleus secara bertahap tidak tampak dan akhirnya hilang. Setelah itu, selaput inti atau membran inti hilang dan merupakan tanda dari akhir propase tersebut. Kemudian ada metafase. Metafase ini bermula dengan tampaknya pelgendong spidel dan tersusun sebagai bahan benang gelendang atau spidel fiber yang terbentang menghubungkan kedua kutub inti. Selama metafase ini, kromosom masing-masing terdiri dari dua kromatid tersusun sedemikian rupa sehingga setiap sentromer terletak pada bidang ekuator melekat pada benang gelendong. Apabila semua kromosom ini telah bergerak ke bidang ekuator, sel telah mencapai pada fase metafase penuh. Selanjutnya, anafase. Selama anafase ini, kromatid dari setiap kromosom saling memisahkan diri dan membentuk kromosom anak. Kemudian, sentromer ini membelah dan kedua kromosom anak akan saling berpisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Tampak di sini bahwa pada benang gelendong seolah-olah menarik kromosom anak pada bagian sentromernya menuju kutub. Bisa dilihat di pinggir ini. Dan pada akhir anafase ini, dua perangkat kromosom anak telah terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya, telopase. Selama telopase ini memisah dua perangkat kromosom selesai dengan munculnya kembali selaput inti. Demikian pula anak inti terbentuk kembali. Pada fase ini, kromosom mulai tidak tampak, memanjang dan berubah menjadi benang tipis lagi. Apabila proses ini selesai dan anak inti memasuki fase interfase yang kemudian akan mengalami mitosis lagi pada suatu saat. Selanjutnya ada interfase. Tadi di atas dikatakan bahwa setelah telopase dua anak inti memasuki fase interfase ya. Interfase ini merupakan fase di antara dua mitosis dan dikatakan pula sebagai fase istirahat. Pada fase ini, kegiatan sel menjadi sangat aktif. Interfase dapat dibagi menjadi dua periode. Periode G1, S, dan G2 yang semuanya itu bersama mitosis membentuk daur sel. Di sini ada periode G1 berlangsung setelah mitosis dan merupakan waktu untuk tumbuhnya materi sitoplasma. Yang kedua ada periode S atau sintesis berlangsung setelah periode G1. Selama periode sintesis ini materi genetika atau DNA mengalami duplikasi. Periode selanjutnya ialah periode G2 di mana bagian-bagian yang terlihat pada mitosis seperti benang gelendong terbentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lian. Baik, saya akan melanjutkan dari tahap meiosis. Tahap meiosis sendiri terjadi secara dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terjadi proses propase 1, metafase 1, anafase 1, dan telopase 1. Begitupun pada meiosis kedua, yaitu terjadi propase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2.
Berikut penjelasannya, yaitu meiosis berlangsung pada sel-sel diploid 2N yang akan menghasilkan sel-sel haploid. Fase ini merupakan mekanisme di mana jumlah kromosom berkurang menjadi setengahnya pada saat pembentukan gamet atau spora. Meiosis terdiri dari 2 tingkatan, seperti saya sebutkan tadi ya. Langsung saja saya akan menjelaskan pada meiosis 1. Pada profase 1, yaitu kromosom tampak sebagai benang yang panjang, di mana benang tersebut akan memendek berpasangan dengan kromosom yang homolog atau sinapsis, membentuk pasangan kromosom yang homolog yang disebut dengan bivalen. Selanjutnya, kromosom membelah pada arah memanjang dan menghasilkan 4 buah kromatid yang disebut dengan tetrad. Kemudian, akan terjadi pindah silang antar kromatid yang homolog pada titik persilangan atau disebut dengan kiasma. Selaput ini hilang, demikian juga dengan anak intinya. Selanjutnya yaitu kromosom homolog mulai tampak memisahkan diri dan kromatid telah bersilangan memisahkan diri. Karena tahapan profase itu kompleks, maka dapat dibagi menjadi 5 subtahap, yaitu diptoten, yang dimana tahap benang tipis, di mana kromosom yang panjang dan tipis mulai berkondensasi. Tanda-tandanya struktur serupa benang mulai muncul dalam materi kromatin yang tadinya amorfus di nukleus. Selanjutnya ada zigoten, yaitu pada tahap ini pasangan-pasangan kromosom homolog bertemu dan digabungkan oleh sebuah struktur protein seperti pipa atau kompleks sinaptonema. Sinapsis terjadi di sepanjang kromosom berpasangan. Pada tempat tepat ada kemiripan informasi genetik pada kedua kromosom homolog. Apabila kompleks sinaptonema tidak terbentuk, berakibat sinapsis tidak lengkap dan pindah silang sangat reduksi atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya ada pakiten, yaitu tahap benang tebal. Pada saat ini yaitu sinapsis sudah terbentuk dan nodul-nodul rekombinasi mulai muncul di sepanjang kromosom-kromosom yang bersinapsis. Kromatid-kromatid ini non-saudara, yaitu satu dari masing-masing kromosom yang berpasangan. Dari tetrad mengalami pindah silang atau disebut dengan crossing over, berpisah dan bergabung kembali hingga menghasilkan pertukaran materi genetik. Ketika dilihat dengan mikroskop, titik pertukaran tersebut tampak berbentuk silang dan disebut kiasma atau jamak kiasma. Selanjutnya ada diploten atau tahap benang ganda. Kromosom yang panjang dan tipis mulai berkondensasi. Tanda-tandanya struktur serupa benang mulai muncul dalam materi kromatin yang tadinya amorfus di nukleus. Yang terakhir itu diakinesis, yaitu tahap pergerakan ganda. Kromosom mencapai kondensasi maksimal pada tahapan ini, sedangkan nukleus dan membran nukleus menghilang. Sementara apartus gelondong mulai terbentuk. Tahapan profase ini juga sering disingkat, yaitu dengan rigidity agar lebih memudahkan. Nah, setelah proses profase 1 akan terjadi proses metafase 1, di mana benang-benang gelondong mulai tampak, pasangan kromosom masih berhubungan pada kiasma dan bergerak menuju bidang ekuator dan sentromer akan terkait pada benang-benang gelondong. Sentromer tidak terletak pada bidang ekuator, melainkan terletak segaris pada kedua sisi bidang ekuator. Selanjutnya ada proses anafase 1, di mana sentromer tidak memisah, melainkan terus menyatukan kromatid-kromatid sesaudara. Kiasma mulai menghilang sehingga pasangan-pasangan kromosom homolog dapat terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pergerakan itu mengurangi jumlah kromosom dari diploid yang hanya 2N menjadi haploid yang N. Selanjutnya yaitu telofase 1. Kromosom berkumpul pada setiap kutub dan membentuk 2 sel yang haploid. Selaput inti dan anak inti mulai tampak lagi. Setelah semua proses berlangsung, terjadi diakinesis, di mana diakinesis ini adalah periode antara pembelahan meiosis pertama dan kedua, yaitu bergantung pada prosesnya. Diakinesis itu tergantung kepada spesiesnya ya, lamanya itu. Nah, pada meiosis 2 juga terjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase. Pada profase 2, kromatid menjadi kromosom, tak terjadi penggadaan dan tiap kromosom
langsung sudah terdiri dari dua kromatid. Karioteka dan nukleus hilang, sentriol berpisah, diselaputi serat radial pendek, bergerak ke kutub berseberangan, serat gelondong terbentuk. Pada metafase 2-nya yaitu kromosom menuju bidang ekuator, menggantung pada serat gelondong lewat sentromer. Anafase 2, sentriol membelah hingga masing-masing kromosom memisah, sehingga kromatid saudara dapat tertarik terpisah oleh serabut-serabut gelondong yang melekat pada dalam suatu pembelahan berimbang. Kromatid berpisah jadi kromosom anak dan menuju ke kutub berseberangan. Selanjutnya tahap terakhir yaitu ada telofase, di mana kromosom-kromosom berkumpul di kutub-kutub yang berseberangan dan membran nukleus muncul kembali. Kromosom anak jadi halus, berubah menjadi kromatin, serat gelondong hilang, karioteka terbentuk, nukleus muncul, bintang kutub jadi sentriol, diselaputi dengan sentrosom. Nah, selanjutnya ada proses gametogenesis dan fertilisasi, di mana ini terjadi kepada hewan. Gametogenesis itu terjadi ada spermatogenesis pada laki-laki atau jantan, dan oogenesis pada betina. Nah, ini pada tumbuhan, yaitu pada jantan disebut dengan mikrosporogenesis, sedangkan pada betina disebut dengan megasporogenesis. Berikut penjelasannya untuk mikrospora dan megaspora. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang spermatogenesis, di mana sel-sel diploid dalam testis membelah mitosis berkali-kali sehingga membentuk spermatogonium. Nah, spermatogonium ini membentuk spermatosis primer yang masih haploid, di mana kemudian setelah spermatosis primer ini akan membelah secara mitosis, di mana akan menghasilkan spermatosit sekunder yang masing-masing haploid. Selanjutnya, sel-sel ini mengalami meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatid haploid. Selama proses masturasi atau diferensiasi terbentuk bagian seperti ekor dan tiap spermatid menjadi gamet jantan yang disebut dengan sperma. Nah, pada oogenesis juga pertama itu melakukan mitosis sehingga membentuk oosit primer yang masih haploid. Selanjutnya melakukan meiosis 1 sehingga membentuk oosit sekunder dan menghasilkan satu anak inti dan satu badan polar. Anak intinya ini lebih besar dibandingkan badan polar. Nah, pada meiosis 2 dilakukan lagi, maka menghasilkan dua buah sel yang tak sama besar, yaitu disebut dengan ootid, disebut dengan ootid dan badan polar. Setelah bertumbuhan, yang ootid akan menjadi sel telur, sedangkan yang badan polar akan mati ya. Nah, selanjutnya untuk mikrospora dan megaspora, pada mikrosporogenesis telah terjadi pembelahan meiosis 2. Dihasilkan 4 buah mikrospora yang tersusun dalam tetrad yang mempunyai kromosom haploid. Selanjutnya, masing-masing mikrospora membelah diri menjadi 2 buah sel dan diselubungi dengan dinding tebal yang disebut dengan butir sebuk sari. Kedua sel pada butir sebuk sari ini dinamakan dengan sel generatif dan sel tabung yang sudah tentu mempunyai kromosom haploid pula. Nah, selanjutnya itu pada saat terjadi penyerbukan, butir serbuk sari akan mengalami pembelahan mitosis, dan dari sel generatif akan terbentuk sel sperma yang siap untuk memasuki tahap fertilisasi. Setelah mengalami pembelahan meiosis 2, dihasilkan 4 buah megaspora. Ini yang megaspora yang tersusun dalam tetrad dan tersusun memanjang haploid. 3 dari 4 megaspora mengalami degenerasi dan hilang, sedangkan 1 megaspora akan tumbuh menjadi besar. Selanjutnya, dalam megaspora tersebut akan terjadi pembelahan mitosis 3 kali dan menghasilkan 8 buah inti haploid yang mengelompok menjadi 2 kelompok masing-masing terdiri dari 4 inti. Kedua kelompok inti kemudian akan bergerak ke kutub-kutub kantung embrio yang berlawanan.
Setelah itu, sebuah inti dari masing-masing kelompok inti akan bergerak ke tengah dan bergabung membentuk inti-inti kutub, dan selanjutnya dinamakan sel tengah. Yang berinti 2, 1 dari 3 inti yang terdapat pada salah satu kutub pada mikrofil menjadi sel telur haploid, 2 inti lagi akan menjadi sel sinergid. 3 buah inti kutub lain akan membentuk sel-sel antipoda yang akhirnya fertilisasi ketika bertemu sperma haploid. Nah, lalu apa sih pembelahan sel? Dari proses mitosis, meiosis, dan fertilisasi, kita dapat mengetahui tingkah laku kromosom, mengapa jumlah kromosom makhluk hidup cenderung sama jumlah kromosomnya. Hal itu dapat dilihat dari proses fertilisasi tersebut. Ini berarti pula, pada materi genetika telah diturunkan dari induk kepada turunannya. Nah, dilihat dari penurunan materi genetika pada peristiwa anak kembar, kembar identik dan kembar fraternal atau kembar saudara. Kembar identik berasal dari sebuah sel telur yang dibuahi dan membelah secara mitosis. Individu yang dihasilkan mempunyai materi genetika dengan jumlah kromosom yang sama, yaitu 46 kromosom, pada yang berasal dari induknya. 2 kemungkinan jenis kelamin pada kembar identik ialah keduanya laki-laki atau keduanya perempuan. Sedangkan untuk kembar franetal, yaitu di mana lebih dari satu sel telur yang masing-masing dibuahi oleh sebuah sperma. Kembar semacam ini tidaklah berbeda dengan kakak beradik yang lahir berbeda waktu dan juga jenis kelaminnya. Karena itu, materi genetik yang dimiliki oleh masing-masing individu berbeda satu sama lain. Nah, pembelahan sel dan pewarisan sifat. Hubungan pewarisan sifat dengan pembelahan mitosis dan meiosis adalah sel anakan akan mempunyai DNA hasil dari pembelahan di mana terdapat informasi genetik induk, baik yang sama persis atau gabungan dari sifat kedua induk. Selanjutnya yaitu sifat induk diwariskan kepada keturunannya melalui penggandaan kromosom saat sel membelah sehingga terjadi pembagian sel dari induknya. Yang ketiga yaitu pembelahan mitosis maupun meiosis. Pembelahannya melibatkan nukleus yang di dalamnya terdapat DNA, sehingga mempunyai peran dalam reproduksi maupun hidup. Reproduksi makhluk hidup. Yang berarti pembelahan sel ini memiliki peran dalam mewarisi sifat makhluk hidup. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh moderator. Ya, alhamdulillah untuk penyampaian materi dari kelompok kami mengenai pembelahan sel sebagai pelaksana pewarisan sifat selesai. Sebelumnya mohon maaf wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.